Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tisiong Sememen, Cawaan. Selamat bergabung dalam ibadah di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Wesley. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di hari Minggu ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Penyayang, kami sungguh bersyukur atas semua kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami hendak memulai ibadah kami. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai ibadah kami. Beri kami hati yang hanya tertuju padamu. Buka hati kami dan ajarkan kami untuk boleh mendengarkan, menerima, dan mengerti firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian, besar setiamu. Mari kita bernyanyi dengan semangat. Setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun,
bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mami Maimunah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya harap kita semua sudah duduk di rumah, sudah selesai makan pagi. Kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan puji-pujian, bahkan sudah mengangkat puji-pujian bersama-sama. Mari sekarang kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami agar kami betul-betul bisa merasakan, bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan sehingga kami siap untuk melakukannya setelah itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya ingin kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat ke-9 sampai ke-17. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacanya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat ke-17, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Di dalam nats yang baru kita baca ini ada 3 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih sang Bapa yang di surga kepada sang anak, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua adalah kasih sang anak, yaitu kasih Kristus kepada Anda dan saya. Dan yang ketiga adalah kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Nah di ayat ke-9 disitulah bunyinya demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Di ayat ke-12 dikatakan Tuhan Yesus memberikan perintah. Kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita harus saling mengasihi dengan kasih Bapa dan kasih anak itu. Pertanyaannya adalah kasihnya bagaimana? Bagaimana kita mengasihi? Ini adalah 2 pertanyaan yang kita harus jawab pada pagi hari ini. Di ayat ke-13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan saya. Memberikan nyawanya untuk keselamatan Anda dan saya. Itu adalah kasih yang terbesar. Saya ingat saya pernah cerita tapi saya tidak tahu kapan. Bahwa di tahun 60-an itu ada perang di Vietnam. Jadi ada seorang anak perempuan usia 8 tahun kena bom sudah hampir mati dan membutuhkan darah. Jadi dokter ini datang ke satu camp untuk anak-anak dan dia mengatakan bahwa ini anak perempuan akan mati karena kehabisan darah. Siapa yang mau memberikan darahnya untuk membantu menolong ini anak perempuan? Anda tahu nggak ada yang jawab, tidak ada yang mengangkat tangannya. Tapi tiba-tiba setelah berkali-kali ditanya, seorang anak laki-laki yang kira-kira usianya 11 tahun menunjuk tangannya dan mengatakan dia bersedia.
Mereka itu sangat senang. Saya tidak tahu apakah jenis darah mereka sama atau tidak, tapi ceritanya begitu. Maka mereka berdua diletakkan di atas tempat tidur dan mulailah terjadi transfusi darah dari anak laki-laki ini kepada anak perempuan itu. Nah, zaman itu lama sekali transfusi darah itu berjam-jam. Jadi sambil itu transfusi darah berjalan, ini anak laki tiba-tiba air matanya keluar ya, matanya mengeluarkan air mata. Ini suster bertanya kepada dia, apakah engkau merasakan sakit? Dia bilang tidak. Tapi air matanya meleleh keluar. Tidak lama lagi susternya tanya lagi, apakah kamu merasakan sakit? Dia bilang tidak. Nah itu terus terjadi sampai beberapa jam. Tapi pada akhirnya dia mulai dari sesugukan sampai dia itu menangis. Dia menangis gitu. Terus ini suster tanya kepada dia, mengapa kamu menangis? Dia bertanya, berapa lama lagi aku akan hidup? Berapa lama lagi aku akan mati? Ini suster kaget, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia terus pergi kepada dokter, dia pikir ini anak ada masalah. Dia bilang kepada dokter, kemudian dokter itu datang, dokter itu bertanya kepada ini anak. Bagaimana, kenapa, kamu rasa sakit? Tidak, katanya saya hanya mau tahu saya kapan mau mati. Dokternya bilang, mau mati, mengapa kamu harus mati? Dia bilang, iya dong, karena kan saya memberikan darah saya kepada ini anak perempuan. Jadi karena darah saya sudah saya berikan, saya pasti mati karena saya akan kehabisan darah. Dokter ini kaget, dokter ini bertanya, jadi kamu pikir kamu akan mati? Iya, dia bilang. Terus dokter ini bertanya, kalau memang kamu tahu setelah memberikan darahmu, kamu akan mati, pertanyaannya adalah mengapa kamu mau memberikannya? Anak laki ini dengan menangis dia katakan, karena saya mengasihi dia. Kasih itu luar biasa. Kasih itu begitu luar biasa. Justru karena kasih luar biasa, maka Tuhan siap memberikan, mengkaruniakan anaknya yang tunggal bagi Anda dan saya yang sebenarnya tidak layak menerima kasih itu. Sebenarnya Anda dan saya sepantasnya adalah menerima neraka. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka Tuhan memberikan Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk Anda dan saya. Supaya Anda dan saya tidak perlu mengalami neraka, tetapi mendapat hidup yang kekal di surga. Itu karena kasih. Nah sekarang pertanyaannya pada waktu dikatakan kita harus saling mengasihi, pertanyaannya siapa sih yang harus kita kasihi? Sudah pasti yang kita ingin kasihi adalah orang yang terdekat sama kita yang kita kasihi. Tetapi Tuhan mengatakan semua orang kamu harus kasihi. Bukan hanya mereka yang pantas dikasihi. Bukan hanya mereka yang mengasihi kita. Bukan hanya mereka membuat kita bahagia. Bukan hanya mereka yang menguntungkan kita. Tetapi kita juga harus mengasihi mereka yang tidak layak dikasihi. Mereka yang sulit untuk dikasihi. Mereka yang membuat kita marah. Mereka yang membuat kita sakit hati. Mereka yang membuat kita menderita. Tuhan bilang, kasihilah mereka. Kasihilah mereka. Nah, kita sekarang sudah banyak belajar bagaimana mengasihi. Kita tahu mengasihi, kita harus mengasihi semua orang ya. Yang sakit, yang tidak sakit. Bahkan dikatakan, kasihilah musuhmu. Kita belajar bagaimana mengasihi musuh kita. Pertanyaannya, benarkah begitu mudah? Bagaimana kita bisa mengasihi? Nah, di sini kita belajar, kita lihat di 1 Korintus 13, itu jelas sekali bicara tentang apa artinya kasih. Di 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih itu sabar. Nah hari ini bila kita mau mengasihi, tanya pada diri kita, apakah aku ini orangnya sabar? Apakah aku orangnya kalau dengar sesuatu langsung meletup? Tanya dulu, kalau kita nggak sabar artinya kita tidak memiliki kasih.
Kasih itu adalah murah hati. Kita murah hati, kita mau membantu orang tanpa memikirkan imbalannya. Ya, kita betul-betul mau melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Saya tahu kita juga banyak membantu ya sekarang ini selama Covid ini. Kita juga membantu orang, kita memberikan mereka yang membutuhkan. Pertanyaannya, betul nggak bahwa kita memberikannya itu betul-betul berdasarkan kemurahan hati? Betul-betul karena kita peduli, itu kita harus tahu. Kasih itu tidak cemburu. Nah, hari ini bahkan di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah gereja, cemburu itu juga kelihatan. Kita tidak suka ada orang lain lebih hebat dari kita. Kita tidak suka ada orang merasa dia itu lebih cantik, lebih seksi dan sebagainya. Kita nggak suka, kita cemburu. Kita maunya kita yang paling hebat. Tapi dikatakan yang namanya kasih itu tidak demikian. Dan kasih itu tidak memegahkan diri sendiri. Tidak menonjolkan diri kita sendiri. Tidak merasa aku hebat. Tidak merasa bahwa aku lebih dari orang lain. Yang namanya kasih itu tidak sombong. Jadi kalau kita pikir-pikir kasih ini betul-betul terlalu dalam untuk kita pelajari. Tapi hari ini kita belajar yang gampang-gampang saja. Tuhan tidak suka dengan manusia yang sombong. Manusia yang sombong itu merasa dirinya paling hebat. Jadi kalau melihat ada orang lain yang kurang dari dia terus merasa ingin memperlihatkan bahwa orang itu bodoh, bahwa orang itu tidak mengerti apa-apa. Hari ini kita mau belajar, Tuhan tidak suka karena begitu kita memiliki sifat yang sombong, kita itu sudah tidak memiliki kasih. Bahkan diajarkan orang yang mengasihi itu tidak melakukan hal yang tidak sopan. Mari kita tanya pada diri kita sendiri. Pernahkah kita tidak sopan? Pernahkah kita itu mengucapkan hal-hal yang tidak sepantasnya kita ucapkan? Pernahkah kita menyakiti hati orang? Jadi kita itu kalau kita mengasihi, kita itu harus sopan. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu dikatakan kalau kita antri. Walaupun terus terang dalam hal ini saya paling enak karena sudah tua kan. Jadi kalau hari Minggu kita lagi antri makan, mereka selalu mengatakan ayo mami duluan. Saya pun bilang aduh gak enak lah. Padahal dalam hati saya senang juga. Jadi gak usah berdiri lama-lama kan. Gak usah antri lama-lama. Nah yang namanya kasih itu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tidak boleh cepat marah. Tanya pada diri kita. Kita cepat marah apa tidak? Nah saya ingin Anda tahu saya ini masih punya karakter cepat marah. Walaupun kadang-kadang mungkin tidak keluar. Tapi kadang-kadang saya itu bisa marah gitu. Saya bisa marah. Nah saya kalau udah marah kadang-kadang saya diam. Saya gak mau bicara. Saya harus bertobat. Saya harus belajar. Dan dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tahu gak ya, kita paling suka menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kesalahan kita sendiri kan itu kecil lah. Kan Tuhan juga mengampuni. Tapi kalau kesalahan orang lain kita ingat terus. Nah itu kita harus bertobat untuk itu. Karena kalau kita betul-betul mau mengasihi orang, kita harus sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, kita tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak selalu mencatat kesalahan orang lain. Itu yang namanya kasih. Luar biasa ya. Hari ini kita belajar. Karena kita semua di rumah, kita mudah kan, kita tinggal catat, kita bisa belajar dan renungkan kembali. Renungkan kembali kehidupan kita setiap hari. Jadi hari ini pertama yang kita pelajari adalah Tuhan mau kita saling mengasihi. Oke? Saling mengasihi. Nah yang kedua ini adalah ayat kunci dari apa yang kita baca. Yang kedua ini diambil dari ayat ke-16. Saya bacakan. Dikatakan di situ bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita itu tidak memilih di mana kita lahir, tidak bisa memilih kita harus menjadi anak siapa. Kita tidak bisa pilih bahwa kita itu mau menjadi orang yang kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, mau yang rambutnya keriting, gak bisa. Kita tidak bisa memilih kita itu siapa. Tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menetapkan kita. Tuhan yang menetapkan setiap kita. Kita
sekarang ini mungkin kita orang Batak, kita orang Nias, kita orang Chinese, itu semua Tuhan yang pilih. Bukan kita yang pilih. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa semua ciptaan Tuhan itu sama nilainya di mata Tuhan. Karena Tuhan yang menunjuk kita, yang memilih kita. Tetapi dikatakan di sini, dan aku telah menetapkan kamu. Tuhan telah menetapkan Anda dan saya yang telah menerima kasih Tuhan yang tidak terbatas itu supaya kita itu pergi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya kita itu mau pergi, mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, supaya kita itu menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Itu buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang tetap, yang boleh betul-betul masuk ke surga. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Jadi saya berpikir bahwa untuk melayani Tuhan, ini adalah satu ayat yang kita harus baca terus menerus, harus kita renungkan kan, dan harus kita jalankan. Saya sangat bersyukur pada waktu saya usia 60 tahun, saya diberi kesempatan untuk melayani di Hagai. Nah di situ kita diajarkan bagaimana kita itu bisa betul-betul menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Jadi ayat kuncinya adalah Tuhan telah memilih kita, menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Kita nggak bisa hanya di rumah saja. Nah kalau kita lihat dari ayat-ayat dari ayat 9 sampai ke 17, di situ dikatakan bahwa Tuhan memilih kita untuk memiliki sukacita Tuhan. Tuhan memilih kita untuk saling mengasihi. Tuhan memilih kita untuk menjadi sahabat Yesus, bukan menjadi hamba Yesus, tetapi menjadi sahabat Yesus, menjadi saudara Yesus. Oleh sebab itu kita dipanggil sahabat Yesus. Kita katakan Yesus adalah sahabat yang paling luar biasa. Nah kita juga dipanggil untuk menjadi mitra Kristus, menjadi partner Kristus, menjadi kalau kita di sini ada bisnis di dunia ini, maka Yesus itu mau kita menjadi mitranya, menjadi mitra Kristus untuk boleh mengasihi, untuk boleh men-sharingkan kasih Kristus kepada lebih banyak orang. Dan dikatakan kita itu dipanggil untuk menjadi duta Kristus. Ini adalah Tuhan memilih kita supaya kita boleh betul-betul memiliki sukacita, mengasihi, menjadi sahabat Kristus, menjadi mitra Kristus, dan menjadi duta Kristus. Oleh sebab itu kita tidak boleh tidak, yang sudah menerima Kristus, yang sudah mendapatkan keselamatan, yang sudah mendapat jaminan itu, kita itu harus bisa men-sharingkan Kristus melalui kasih. Jadi kita itu harus bisa saling mengasihi di dalam keluarga. Saya mau hari ini kita coba pikir kembali, apakah keluarga kita itu bisa saling mengasihi? Apakah kita memperlihatkan, apakah kita beritahukan bahwa kita itu mengasihi mereka? Ini sangat penting dan ini sebenarnya adalah kesempatan. Karena banyak sekali keluarga, khususnya saya nggak tahu ya, saya percaya kalau orang Chinese, orang Batak itu mempunyai kebiasaan yang aneh bin ajaib. Kadang-kadang kita sangat mengasihi tapi kita sangat sombong. Sombong sekali, kita itu tidak pernah mau mengatakan bahwa kita itu mengasihi. Karena sombong sekali, rasanya kalau aku mengatakan aku mengasihimu kok kayaknya rendah gitu. Jadi saya pernah kenal ya banyak keluarga, ada salah satu saya tahu suami istri saling mengasihi tapi tidak pernah mengatakan aku mengasihi engkau. Jadi kalau ditanya halo gimana? Saya nggak suka, dia paling jelek, dia paling tidak bagus. Semua dikatakan yang paling tidak bagus. Padahal kita tahu dia sangat mengasihi. Bahkan setelah istrinya meninggal, suaminya setelah sekian lama, suaminya itu sudah antara sadar dan tidak karena dia itu sudah mulai linglung. Tapi dia bisa mengatakan kepada anaknya, aku mengasihimu. Anaknya kaget. Kok si bapak belum pernah mengatakan begitu, kok tiba-tiba bisa mengatakan dia mengasihi. Terus anaknya tanya, Pak, apakah papa kenal saya siapa? Iyalah, dia beritahukan, kamu kan itu loh dia kasih tahu nama istrinya. Jadi sebenarnya mereka itu sangat mengasihi, tapi mereka itu gak mau mengatakan mereka mengasihi. Sombong.
Ya, sombong ya. Jadi hari ini kita mau belajar, kita berani mengatakan aku mengasihi kamu, mau menunjukkan kita itu mengasihi di dalam keluarga, di tempat kerja, di dalam gereja, di tengah masyarakat. Kita nggak perlu tunjukkan bahwa oh enggak lah adatku ini loh, adat kami orang Chinese, adat kami orang Batak, nggak perlu tunjukkan kami itu mengasihi. Salah, salah. Hari ini kita harus bisa memperlihatkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak sekali orang menderita. Orang menderita secara ekonomi, orang tidak tahu bagaimana bisa hidup setengah tahun lagi, bisa hidup 1 tahun lagi. Kalau kita lihat mereka yang seperti supir taksi, supir ojol, mereka itu tidak bisa mendapatkan bahkan 10% dari penghasilan mereka. Jadi secara ekonomi mereka itu sangat tersiksa, sangat kasihan, sangat menderita. Di samping itu semua merasa begitu ketakutan. Sekarang begitu banyak orang meninggal tidak boleh dikunjungi, tidak boleh dilihat. Bahkan Tadi waktu kami baru masuk ya, baru mau mengadakan rekaman, ada salah satu dari anggota keluarga dari gereja ini katanya mau ada operasi usus buntu, tapi dia harus operasi di satu rumah sakit yang agak jauh. Gak ada yang bisa mengunjungi karena orang takut ke rumah sakit. Ketakutan, kita itu dilanda ketakutan. Gak berani ke rumah sakit. Tadi malam baru saja baca satu WA, saya kan tinggalnya dekat Puri. Baru udah baca satu WA dikatakan bahwa pasar Puri itu ada tukang daging yang kena COVID. Dan katanya ada 35 orang sekarang yang sedang diperiksa mau dites COVID-nya. Waduh, kita pikir gawat ini sudah gak berani lagi belanja ke pasar. Ketakutan. Kita itu ketakutan. Kalau kita pergi jalan dekat sama orang lain juga takut. Kita pikir semua orang itu membawa virus. Takut. Setelah virus COVID-19 ini, dunia sudah tidak lagi pernah sama. Kita lihat gereja kosong. Kita lihat mall kosong. Kita lihat di mana-mana dan kita tidak akan pernah kembali normal seperti biasa terkecuali bila kita itu bisa mendapatkan vaksinnya. Bila tidak maka dunia tidak akan pernah normal kembali. Saya ingin perlihatkan beberapa foto pada waktu kita dulu bersama, foto pada waktu kita berada di lantai 3, bila ada yang ulang tahun ambil foto bersama, foto ulang tahun gereja ya kan. Bagaimana ada Usinda sedang ngangkat pujian, kita semua bersyukur walaupun ada 1-2 di antara mereka sekarang sudah tidak ada. Ya kan, kita lihat bagaimana kita itu boleh senyum bersama, ketawa bersama. Ayo mari kita itu ya. Masa kita mau tanding masa siapa yang menang begitu ya. Nanti kemudian kita makan bersama, kita ketawa, kita lucu, kita enjoy. Dan itu tidak akan pernah kembali. Dunia tidak akan lagi sama. Berkumpul bersama hanya menjadi impian aja, hanya menjadi mimpi saja. Traveling kemana-mana, ke Eropa, ke Brastagi, ke Nias, kemana itu semua hanya tinggal kenangan. Nggak bisa lagi, susah, impossible. Saya bahkan berpikir dengan usia begini mungkin mulai dari sekarang ini saya tidak akan lagi pernah naik pesawat kalau tidak diizinkan naik pesawat. Karena katanya kalau usia sudah di atas 60-65 tahun diharapkan tidak lagi pergi ke luar negeri. Padahal saya April Juni ini mengajar ke Hawaii. Padahal April kemarin saya itu harus ngajar ke Thailand. April kemarin itu saya harus ngajar ke Sandakan, Malaysia. Kesempatan itu semua hilang. Itu hanya menjadi kenangan. Saya bersyukur saya sudah begitu banyak traveling. Tapi bagi orang yang jarang travel, mereka itu nggak lagi punya kesempatan. Bersekutu seperti dulu, kumpul-kumpul seperti dulu itu hanya ada di foto, hanya ada di video. Untung kita ada ambil foto, ada ambil video. Kalau nggak bisa. Cipika-cipiki, gandeng tangan, itu hanya tinggal sejarah. Saya masih ingat cucu saya kadang kalau malam ya, dia udah lupa mungkin. Dia biasanya kalau mereka itu turun ke kantor saya, mereka peluk saya.
Ya mereka lari, begitu masuk pintu begini kan. Saya katakan, no. Oh iya, baru dia pun enggak lah, baru jauh-jauh begitu. Begitu kasihan. Pegang tangan pun enggak boleh, apalagi berpelukan. Jadi dunia ini sudah tidak akan sama lagi. Oleh sebab itu dibutuhkan saling mengasihi. Pada waktu kita saling mengasihi itu meringankan beban. Pada waktu kita merasa kita dikasihi, beban itu jadi ringan. Oleh sebab itu mari kita pulang, kita sekarang berada di rumah, kapanpun kita harus perlihatkan bahwa kita itu mengasihi mereka. Kasih itu memberi harapan. Kasih itu memberi harapan bagi mereka yang tidak memiliki harapan. Oleh sebab itu hari ini kita belajar, kasihilah satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua kita ingat, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Pergilah, pergi, hasilkan buah. Karena begitu banyak orang yang belum kenal Yesus. Mengapa sulit sekali bagi kita untuk boleh sharingkan Kristus kepada banyak orang? Di Yohanes 4:35, Yesus berkata demikian. Bukankah kamu mengatakan itu adalah terjadi setelah Yesus bicara dengan wanita Samaria itu? Wanita Samaria itu. Sudah pasti mereka itu tidak bisa berpikir mengapa sih Yesus mau bicara dengan wanita Samaria itu. Nah, Yesus mengatakan demikian. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Artinya menuai bukan sekarang. Kita masih punya 4 bulan. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi mari hari ini jangan lagi berpikir kita masih punya waktu 4 bulan, 4 tahun. Tapi lihatlah ke sekeliling kita. Pandanglah ladang-ladang. Ladang itu sudah menguning, sudah matang, sudah siap untuk dituai. Menurut statistik hari ini 40.000 jiwa meninggal setiap hari tanpa memiliki kesempatan untuk mendengar Injil Kristus. 41.000 jiwa setiap hari. Dan banyak di antara mereka itu binasa. Karena mereka tidak mengenal Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Dan pandemi sekarang ini, COVID-19 ini, coronavirus ini akan membunuh lebih banyak orang. Akan membunuh lebih banyak orang. Bukan itu saja, hari kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah bertambah dekat. Kita gak bisa lagi tenang-tenang, ongkang-ongkang. Di Efesius 5:16 jelas sekali dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Tidak ada yang tahu. Kami di Hagai ada yang usia baru 40 sekian tahun, fakulti hebat-hebat meninggal. Ada yang usia 60 tahun meninggal. Kemarin kan ada satu katanya ya nggak hujan, nggak angin. Baru mengatakan sakit perut bapaknya, besok pagi sudah meninggal. Baru bilang sesak napas malam, pagi sudah meninggal. Gak ada yang tahu. Jadi di Yohanes 9 ayat keempat dikatakan demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Pekerjaan Tuhan yang mengutus kita. Selama masih siang, selama sekarang ini masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja. Sebentar lagi kita sudah tidak lagi ada kesempatan untuk bekerja. Oleh sebab itu jangan lupa inilah saatnya kita boleh keluar, boleh pergi untuk men-sharingkan Injil Kristus. Pada waktu dikatakan lihatlah ke sekeliling kita, ladang telah menguning. Saya ingin kita mulai sekarang ini mulai berimajinasi, mulai berpikir sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Ingatlah nama mereka satu-satu. Ingat keluarga kita. Adakah mereka yang belum kenal Yesus? Ingat kenalan kita di kantor. Ingat kenalan kita dimanapun berada. Ya kan, yang kita temui di pasar misalnya. Atau teman kuliah kita dulu misalnya. Tetangga-tetangga kita. Ini kadang-kadang di kota besar itu sangat memalukan.
kira-kira tahun 2003 ya, jadi 17 tahun yang lalu kan saya jual rumah saya di Pluit. Di Pluit itu di depan, persis di seberang Mega Mall. Jadi yang datang mau beli itu, saya nggak kenal dia itu siapa. Setelah kita ngobrol, saya tanya sama dia tinggalnya di mana. Itu sangat memalukan. Dia itu betul-betul tetangga. Jadi belakang kami itu, pintu belakang dia dan pintu belakang kami itu berhadapan. Jadi setiap kali dia keluarkan mobil, setiap kali saya keluarkan mobil, seharusnya kita ketemu. 14 tahun saya tinggal di sana, saya tidak kenal dia, dia juga tidak kenal saya. Itu betul-betul sangat memalukan. Saya merasa sangat berdosa. Oleh sebab itu, sekarang saya tinggal di Mutiara Kedoya. Saya itu sering masih kalau ada yang meninggal saya kunjungi, ada yang sakit saya kunjungi. Karena saya tidak mau lagi tidak kenal dengan tetangga saya. Saya bertobat untuk itu. Mari kita pikir apakah kita juga tidak kenal dengan tetangga kita. Saya mau kita mulai melihat ke sekeliling kita. Apa yang kita mau lakukan setelah pandemi ini. Tuhan memilih Anda, Tuhan memilih saya untuk mengalami sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memilih kita untuk mengalami kasih Tuhan. Tuhan memilih kita untuk menjadi sahabat Tuhan. Untuk menjadi anggota kehormatan dalam kerajaan Tuhan. Kita bukan lagi pelayan Tuhan, bukan lagi hambanya, tetapi kita itu adalah sahabatnya. Dan Tuhan memilih Anda dan saya untuk menjadi mitra Tuhan, menjadi duta Kristus. Kita ingat itu. Ini adalah nats yang saya sangat suka karena di sini memberikan saya satu kesadaran bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saya, memberikan saya sukacita, mengasihi saya, manggil saya sahabat, masukkan saya ke dalam anggota keluarganya. Bahkan mengajak saya jadi mitranya. Bayangkan jadi kalau jadi mitra konglomerat kita itu senang sekali. Ini mitra Tuhan loh. Bayangkan mitra Tuhan. Tapi maukah kita menjalankannya? Hari ini tema kita adalah apa rencanamu ke depan? 2 saja. Satu adalah saling mengasihi. Kedua adalah berani keluar dari zona nyaman kita dan berbuah. Men-sharingkan Kristus. Sangat mudah. Ingat bahwa ladang telah menguning. Bagaimana kita harus bisa menjangkau mereka? Saya mau hari ini kita ambil pensil atau pen, kita ambil kertas, mari. Pertama tulislah nama-nama yang Anda kenal. Sepanjang mungkin, sebanyak mungkin kan lagi di rumah. Boleh tulis 1 halaman, 2 halaman. Tulis nama-nama yang Anda kenal. Nah, kan sekarang semua tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana. Nah, WA lah mereka, telepon mereka setiap hari minimal 3 orang. Minimal telepon 3 orang setiap hari. Pilih dari daftar itu, teleponlah 3 orang. Ngobrol dengan mereka, ya kan, ngobrol dengan mereka. Kemudian berikan mereka sukacita dari Tuhan. Sukacita dari pengalaman hidup Anda. Damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan. Ngobrol dengan mereka. Itu bisa memberikan mereka jaminan bahwa mereka juga dikasihi Tuhan. Bahwa mereka juga dirindukan Tuhan. Dan kita juga merindukan mereka. Jadi kita itu memberikan satu perasaan sukacita bagi mereka. Dan satu jaminan bagi mereka. Jadi saya mau kita mengambil kesempatan COVID ini untuk bisa menjangkau mereka. Menelepon mereka setiap hari. Anda bisa bayangkan kalau 1 hari telepon 3 orang, 1 bulan itu udah 90 orang loh. Jangan anggap enteng. Ya kan, kita bisa menghibur mereka yang kesepian. Ya, coba kita lihat di sini ada yang misalnya sakit, apakah kita menghubungi mereka? Mereka yang sudah tua, apakah kita menghubungi mereka? Mari kita sharingkan sukacita Tuhan kepada mereka. Ingat, ladang itu sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Apakah Anda siap? Apakah saya siap? Kasih Tuhan sungguh besar bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu 2 hal tidak boleh kita tidak lakukan. Pertama, pergi dan berbuah. Yang kedua, pergi dan saling mengasihi. Pergi tidak perlu keluar dari rumah. Tapi pergi itu artinya keluar dari zona nyaman kita.
Maukah kita melakukannya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal turun ke dunia ini, mengalami sengsara, mati di atas kayu salib. Hanya karena dosa-dosa kami. Kasih itu tidak bisa kami lupakan ya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini pada waktu Tuhan ajarkan kami untuk saling mengasihi. Kami ingat bagaimana Tuhan mengasihi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk membuka hati kami, mau mengasihi banyak saudara-saudara kami. Bukan saja mereka yang pantas dikasihi, bahkan mereka yang menurut kami tidak layak untuk dikasihi. Ajarkan kami Tuhan bahwa kasih itu tidak pilih bulu. Bahwa kasih itu adalah untuk setiap orang. Dan ajarkan kami juga bahwa waktu-waktu ini sangat terbatas. Kami tidak tahu kami diberikan waktu berapa lama lagi. Ajarkan kami untuk tidak menunda Tuhan. Melihat ladang yang sudah menguning. Agar kami mau betul-betul men-sharingkan kasih Kristus kepada mereka. Agar bukan hanya kami saja yang mengenal Engkau. Tetapi mereka pun boleh mengenal Engkau. Dan mendapat jaminan hidup kekal. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Buka hati kami, berkati hari-hari kami, berkati 1 minggu ini ke depan Tuhan, sampai kami bertemu kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih, kami berdoa dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bertemu lagi untuk suara gembala yang disampaikan kepada setiap kita. Di dalam mengawali sapaan ini, saya rindu kita boleh membaca satu bagian firman Tuhan untuk meneguhkan kita bersama-sama. Yang saya ambil dari Mazmur nomor yang ke-13. Ini hanya 6 ayat saja, saya akan baca perlahan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Dari Mazmur 13 ini kita temukan beberapa kali dikatakan berapa lama lagi ya Tuhan. Kalau dari ayat 2 sampai 4 kali diulang-ulang. Berapa lama lagi. Nah ini saya ambil dari Mazmur 13 juga menunjukkan ini kita sudah memasuki minggu yang ke-13. Kita mengadakan ibadah online. Tapi ini bukan kebetulan, ya, tapi saya pikir ini ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Mungkin di antara kita sedang bertanya-tanya, ya bukan seperti Daud yang bertanya-tanya, tapi kita pada saat ini juga bertanya-tanya. Berapa lama lagi aku harus bekerja di rumah? Berapa lama lagi anak-anak harus studi di rumah? Berapa lama lagi? Ya bukan hanya bertanya kepada pandemi, ya kapan akan berlalu. Tapi kita juga mungkin mengarahkan pertanyaan ini kepada Allah. Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi kita boleh berkumpul di gereja untuk beribadah bersama-sama? Kerinduan kita itu wajar, tetapi ingatlah bahwa kita rindu berkumpul kembali ke gereja bukan karena sudah bosan ya di rumah dengan ibadah online. Persembahan di gereja menurun, rindu perjamuan kudus. Tetapi dalam hal ini kita boleh lihat ada satu hal yang perlu saya sampaikan
dan ingatkan kepada kita semua. Kita boleh rindu ya, kembali beribadah. Tapi sebenarnya ibadah itu adalah yang disebut dengan corporate worship. Artinya ibadah bersama-sama di satu tempat yang sama, dan hal itu adalah hal yang penting ataupun esensial yang tidak tergantikan di dalam kehidupan kita bergereja dan persekutuan di antara orang-orang percaya. Nah, pengertian gereja itu sesungguhnya adalah gereja adalah komunitas semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, gereja adalah tempat di mana firman Tuhan diajarkan dan sakramen, baptisan, perjamuan kudus diadakan. Nah, yang ketiga, gereja bertujuan untuk penyembahan, melakukan pelayanan, dan khususnya kepada Allah. Ibadah itu adalah kita menyembah Allah, memperlengkapi orang percaya di dalam gereja. Kemudian untuk memberikan agar ada makan rohani, kemudian mereka juga bisa bertumbuh. Serta mempersiapkan orang percaya untuk masuk ke dalam dunia untuk melayani. Sebagai kesaksian, untuk penginjilan, untuk menunjukkan belas kasihan kepada dunia ini. Nah, saya harap Bapak Ibu yang kekasih, di masa-masa pandemi ini dengan melalui ibadah online, kita dapat menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Artinya kita semakin merasa kehadiran Tuhan, bukan hanya di gereja saja, tapi juga di rumah pada saat kita beribadah. Dan kita juga tahu kehadiran Tuhan di masa-masa kita kesusahan, kesulitan. Dan kita juga berharap kepada Tuhan yang selalu menolong kita. Mungkin kita bertanya-tanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Nah, ingatlah bahwa Mazmur juga mempertanyakan ini. Mazmur 13 ini. Tapi kita harus melihat sampai terakhir dikatakan sebagai penutup di ayat 6 dikatakan, tapi aku karena kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Begitu luar biasa bukan? Ya, artinya kita di dalam keadaan apapun, kita boleh memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Ingatlah perkataan Paulus di dalam kitab Filipi pasal 4:4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bukan hanya di kitab Filipi, di kitab 1 Tesalonika pasal 5, yang sangat kita kenal, ayat 16 sampai 18 juga dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita di dalam segala hal, baik itu bersukacita, baik itu berdoa, baik itu mengucap syukur. Kemudian dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita. Nah, setelah pemerintahan DKI menetapkan PSBB transisi dan memberi kita pengertian memasuki masa new normal. Artinya supaya kita walaupun sudah boleh keluar rumah tetapi harus menjalani beberapa protokol ketat yang diperlukan. Seperti selalu memakai masker di luar rumah, selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak atau social physical distancing. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita menyambut masa new normal ini dengan berserah sepenuhnya kepada Allah, dan kita membuka pikiran kita, lebih banyak belajar hal-hal yang baru, lebih berdisiplin, lebih mengasihi Tuhan, menumbuhkan kasih kepada sesama manusia, dan memperkuat iman kita secara pribadi dengan merenungkan siapa diri kita, dari mana saya berasal, dan kemana saya akan pergi. Kiranya kata-kata ini boleh membangkitkan kita kembali semangat pada saat kita melihat bahwa ada waktunya Tuhan untuk kita berkumpul bersama-sama beribadah kepadanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 tertulis, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 001 30 539 Gereja Metodis Indonesia 2. Mari kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerah. Sebab anugerah, ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Yesus, terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Selamanya aku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami memberikan persembahan kami dengan sukacita. Semoga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di gereja-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami, Indonesia. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta Menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Berikanlah mereka kemampuan dan keberanian untuk memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon Tuhan memberikan hikmat dan perlindungan kepada mereka. Berkati bangsa kami, Indonesia. Kami mohon pandemi COVID-19 bisa cepat berakhir, agar kami semua boleh hidup dalam keadaan normal kembali. Kami mau berdoa untuk para dokter, perawat, dan semua yang bertugas dalam pelayanan COVID-19. Kiranya mereka semua dapat perlindungan-Mu, dan juga kami berdoa untuk COVID-19 ini, berikanlah mereka kesembuhan. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang sudah meninggal. Kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Kami mau berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, untuk Bapak Bishop Sabam Tobing dan para pimpinan distrik, serta hamba Tuhan yang melayani di setiap gereja GMI. Kiranya Tuhan menyertai mereka.
Mohon hikmat dari Tuhan agar mereka semua boleh memimpin gereja ini Tuhan. Biarlah GMI boleh terus maju dan menjadi terang dan garam bagi jemaat dan bagi masyarakat. Kami mau berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Simon Chandra beserta keluarga. Kami mohon Pendeta Simon selalu Engkau lindungi dan beri kekuatan dan hikmat untuk boleh memimpin Wesley Methodist Church Jakarta. Dan Wesley Methodist Church boleh menjadi gereja yang dipermuliakan namamu. Dan makin banyak orang yang akan percaya dan datang kepadamu. Pakailah kami semua untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Kami mau berdoa untuk para majelis, aktivis, dan jemaat yang selalu setia kepadamu. Kiranya kasih dan anugerah-Mu selalu menyertai kami. Berkati keluarga kami, pelayanan kami, usaha kami, dan jauhkanlah kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka, yaitu Brema dan Lia. Berikan kesehatan bagi ibu dan bayi. Kami juga berdoa untuk semua usinda di gereja kami, para jemaat yang berada di rumah. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan merawat dan menyembuhkan mereka. Berikanlah mereka, berkatilah mereka. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus, boleh menyertaimu, memberkatimu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.